Turn on, turn off display. That screen is off. Nah, displaynya langsung mati. Turn on display. Turn on display. That screen is open. Nah, oke. Jadi memang voice command-nya berfungsi ya. Halo my bro, kembali lagi di channel YouTube kita di Pacific Accessories dan Car Audio. Hari ini kita akan review ya. Ini produk terbaru, saya rasa juga belum ada yang review untuk produk ini ya. Ini kita ada dashcam terbaru dari Hikvision. Kalau Hikvision sudah terkenal ya di CCTV rumahnya dan lebih kayak perangkat untuk rumah ya, smart home gitu. Nah, tapi sekarang kita mau kenalin tentang dashcam-nya. Nah, di sini kita ada dashcam Hikvision. Di sini kita ada 4 seri. Yang pertama di One Pro, kita ada yang seri K5, terus C8 Pro dan N6. Yang N6 ini yang bentuknya spion ya. Nah, jadi kita akan buka semuanya. Ini masih baru semua, masih segel. Semuanya masih baru ya, jadi belum dibuka, kita belum tahu isinya seperti apa. Akan kita bongkar satu persatu. Oke, yang pertama kita akan review dari yang seri yang bawahnya di One Pro. Kita unboxing. Kita langsung lihat ya isinya ya. Oke, ini unitnya dari di One Pro. Tidak ada layar ya di sini, jadi cuma kamera aja. Terus ini, oke, ini bisa diputar juga, di adjust. Terus di sini ada colokan untuk selector. Terus tapi kita bisa colok pakai wire kit juga ya. Ini kabelnya yang standar. Nah, untuk di One Pro tidak ada kamera belakangnya, jadi cuma untuk front kamera aja, dia ngerekam bagian depan aja. Oke, untuk di One Pro speknya dari FOV-nya, field of view-nya ya. Untuk horizontalnya nih 102 derajat, untuk diagonalnya nih 120 derajat ya. Jadi kalau kita ngomong buka kameranya ya, jadi view-nya itu 102 derajat pas view kamera depannya. Nah, terus ini untuk pixelnya 1440 pixel, itu masih Full HD, belum untuk 1440 ini Full HD ya. Terus sama ini ada G-sensornya juga, jadi pada saat ada getaran, dia akan masuk rekamannya pada folder yang khusus ya. Terus untuk memory card ini bisa dari 16 GB sampai up to 256 ya. Untuk support memory card-nya. Memory card pakai micro SD. Untuk kabelnya USB, masih yang USB lama ya. Nah, seperti ini untuk kabel koneksinya. Oke, next kita lanjut ke kedua. Next yang kedua Hikvision K5. Kita buka lagi. Oke. Di sini ada buku petunjuk sama kartu garansi ya, sama apa stiker untuk tempel di kacanya. Keras. Nah, oke, ini untuk yang K5 ya. Kita bisa atur untuk kiri kanan atas bawahnya ya, bisa dianglein sendiri. Ini untuk tempel di kacanya. Untuk layarnya sendiri ini ada 3,93 in TFT. Terus oke, ini mungkin ada kamera belakangnya ya. Kita buka lagi. Oke, ini untuk kabel yang self selector. Udah dapat juga ya. Oke, ini untuk kamera belakang. Kamera belakang ini berarti kita pasangnya di luar ya, dekat plat nomor, bukan yang di dalam kaca ya, atau di kaca belakang. Tapi ini kayaknya memang untuk di outdoor, kamera bagian belakangnya. Oke, untuk speknya sendiri yang K5 untuk kamera depan ini 2K untuk layar kamera depan, tapi untuk bagian belakang ini Full HD ya, 1080 pixel. Untuk FOV-nya
ini 105 derajat ya, lebih gede daripada yang tadi ya. Yang tadi cuma 102, ini lebih besar 3 derajat. Ini 105 derajat bukanya. Terus sama juga ada G sensor. Untuk ini juga micro SD juga bagian di samping ya. Untuk slot USB-nya, slot memory card. Oke ya, kita udah nyalain untuk device-nya. Nah, ini untuk display-nya ya. Tadi 3,93 in. Nah, di dalam sini kalian bisa lihat ya. Ini menu, capture, ini untuk switch dia punya kamera depan dan belakang. Kita langsung lihat menu utamanya. Oke, ini Please DVR. say answers Oh, to ini power. karena kita belum colok memory card ya. Nah, di sini juga ada voice comment. Jadi untuk isi voice comment-nya ada show front camera, show rear camera, show all camera. Nah, di sini ada perintah-perintahnya ya. Kita akan coba ya. Please say answers to power. Turn on, turn off display. That screen is off. Nah, displaynya langsung mati. Turn on display. Turn on display. That screen is open. Nah, oke. Jadi memang voice comment-nya berfungsi ya. Banyak perintah-perintah yang bisa kalian sebutkan di sini. Ini perintah-perintah voice comment-nya. Terus parking. Ini time lapse 12 hour. Oke, di setting di sini video resolution kalian bisa atur ya mau 1440 kali 30 fps atau berapa ya, semakin besar semakin besar dia punya resolusi ya semakin cepat ya makan memori. Terus di sini G sensornya juga bisa diatur ya mau low, middle, high atau off. Biasa baiknya kita setting middle aja ya. Sound record berarti ngerekam suara juga. Bahasa bisa diganti. LCD power save, jadi pada saat itu bisa matiin LCD-nya ya. Daytime untuk atur waktu. Oke ya, ini semuanya standar ya menu-menunya. Oh, di sini juga kalian bisa langsung lihat video playback dari memory card ya. Kalau memang sudah ada memory card bisa disimpan dan kalian bisa playback langsung di sini. Oke, kalian bisa download ya untuk apps-nya dari Hikvision ini. Jadi namanya Hikdashcam. Nah, ini kita udah download ya untuk apps-nya. Kita coba masuk. Di sini kebaca ya Hikvision K5 ya, udah ke-detect. Kita connect device. Nah, ini udah langsung connect ya device-nya. Ini kameranya. Jadi langsung bisa lihat langsung rekamannya ya. Nah, dari handphone pun kalian bisa tarik datanya ya. Jadi kalian udah jalan nih mau lihat hasil rekamannya, kalian bisa langsung tarik datanya di device ini juga. Di apps ini. Jadi kalian bisa klik playback aja, ntar ada pilihannya lagi ya. Karena di sini saya belum set untuk isi memory card. Nah, untuk settingan-settingan yang di dalam ini semuanya ada di sini juga ya. Lengkap, kalian mau setting dari handphone aja langsung bisa semua. Jadi nggak usah harus dari device. Oke, kita lanjut ke barang ketiga. Next ya, kita open ya yang J8 Pro. Oke ya, ini untuk tampilannya. Kalau habis kita unboxing, ini ada manual booknya, kartu garansi, sama stiker untuk tempel di kaca depan. Oke, ini terbuka. Wah, keren ya yang seri ini ya, J8. Jadi pada saat kita tempel di kaca begini, nah di sini ada tulisannya mereknya Hikvision. Nah, ini untuk front kameranya, ini juga bisa diatur ya untuk levelnya ya. Angle-nya mau gimana bisa diatur.
Terus warnanya keren nih, dia silver solid, mewah sih, mewah ya barangnya kelihatan. Kita lihat rear frame-nya. Oke, yang untuk C8 ini ada untuk selector ya colokannya, terus kabelnya ini kabel powernya ini pakai Type C ya. Beda dengan yang tadi, kalau yang tadi masih apa USB apa ya namanya? Tipe A ya. Nah, yang ini Type C. Yang terbaru udah Type C. Jadi ntar wire kitnya juga beda ya, Type C sama tipe A ya. Terus ini rear cam-nya. Oke, ini untuk rear cam-nya beda ya dengan yang tadi, yang K5, yang C8 ini kayaknya kita installnya di dalam ya, di indoor bukan untuk di outdoor ya. Terus mewah juga tampilannya. Nah, untuk C8 ini, untuk C8 untuk front kameranya ini 3K ya. Jadi dia di 3000 kali 1660 pixel. Terus untuk layar displaynya ini 2,45 inch IPS screen. Terus untuk FOV-nya ini 151 derajat ya. Jadi untuk bukaan kameranya ini yang paling lebar. Tadi cuma 102 atau 105 dan 105, ini 152 derajat bukaannya. Kita akan langsung di sini sama ya, di samping untuk slot memory card. Dan ini untuk slot power outletnya. Kita langsung coba tes hidup ya. Oke, ini kita udah konekin dan terus kita udah aktifin ya. Jadi ini untuk displaynya yang tadi ya 2,4 in untuk display di sini. Oke, jadi kita udah connect ya di handphonenya. Jadi yang C8 connect device. Oke, demikian ya tampilannya ya untuk device-nya. Jadi kalian bisa langsung lihat dari handphone. Nah, kita akan lihat ya isinya ada apa aja. Oke, dari resolusinya ya. Ini ada pilihannya ya, mau 3000 pixel kali 168 dengan 30 fps atau 1440. Jadi emang dia 3K, 3K. Oke, general link video automatically when captured. Jadi bisa otomatis capture ya, audio on when recording. Terus loudspeaker, volume, starting standby screen, parking monitoring juga ada. Parking collision sensitif. Jadi pada saat parkir kalian bisa atur sensitifnya low, mid atau high. Parking monitoring duration juga bisa diatur mau berapa jam. Car finding assistant. Wah, ini bisa menarik nih, tapi belum tahu gimana carinya. Terus di sini juga ada ADAS. Oke, jadi ADAS-nya front car start remain. Berarti kalau ada mobil di depan ya, traffic light, lampu rambu-rambu juga bisa dimasuk dalam ADAS-nya, speed limit sama apa horizon. Oh, ini kemiringan, tingkat kemiringannya bisa diatur juga. Voice control, jadi snapshot, recording ya, ini bisa dicoba lagi ya. GPS juga ada. Oke, jadi dari device ini ntar kita ada wire kitnya lagi ya. Tambahan, jadi pada saat kita pakai wire kit tidak coloknya di lector, jadi lebih rapi. Ini coloknya ntar di box screen.
pada saat box spring pun kita tidak ada jumper ya, semuanya rapih, tidak merusak sama sekali untuk perkabelan dari original mobilnya. Oke, ini yang terakhir ya dari Hikvision dari N6. Ini yang modelnya spion. Jadi untuk kaca spion tengah ya. Kita unboxing. Untuk yang spionnya ini, untuk layarnya ini 12,2 inci ya. Jadi layar depan ini 12,2 in. Terus untuk front kameranya ini 1440 Full HD. Kalau untuk rear camnya sama 1080. Untuk FOV-nya ini 118 derajat. Tadi kalau yang di One tadi 102 derajat. Terus kalau yang kedua itu K5 itu 105 derajat FOV-nya. Kalau yang series yang tadi yang ketiga apa? C8 Pro itu 150 derajat. Kalau yang ini 118 derajat. Jadi lumayan gede ya untuk kamera wide-nya, mukanya. Terus di sini ada tulisannya Hikvision ya. Oke, terus untuk rear cam-nya ini sama seperti biasa, harusnya untuk di outdoor ya. Dia fungsinya bisa untuk kamera parkir. Dan ini untuk kamera belakang ya. Terus ini lighter untuk power supply-nya, power output-nya. Di sini juga pakai tipe C juga ya. Di sini pakai Type C juga untuk power outlet-nya. Terus di sini untuk ada karet untuk ikat bagian belakang dari spionnya. Kita kasih dulu. Oke, ini tampilan dari spionnya ya. Ini yang nyala ini kamera depan nih. Kameranya ada di balik ini. Nah, kalau untuk spionnya kita bisa atur ya angle-nya. Bisa dinaik turunin. Jadi ntar posisinya dia mudah, nah kita bisa atur mau naik turunin lagi seperti apa. Terus di sini kita ada settingan movie mode. Nah di sini bisa sampai 2100 loh pikselnya, tapi kalau di spek seharusnya 1400, berarti 2K nih ya. Bisa disetting sampai 2K. Clip movie bisa diatur mau per berapa menit, 1 menit aja cukup. Wi-Fi access, time-lapse language. Nah, ini collision detection sensitive juga bisa diatur low, mid, high. Format SD langsung di sini ya. Oke, di sini juga ada tampilan jam, hari ya, semuanya lengkap ya. Jadi enak kalau untuk ini. Ada waktunya juga, jadi kalian bawa mobil bisa kelihatan nih. Terus ini ada screen off-nya, ada ya, screen off. Di power aja nih screen off. Jadi kalau kalian tidak mau tampilan kamera, mau lihat belakang ya screen off aja. Oke, demikian ya kita review dari dashcam Hikvision. Tadi ada 4 seri. Kalau kalian masih kurang jelas tentang produknya, kalian bisa tanya langsung kita, nomor WhatsApp-nya ada di bawah ini. Bisa chatting-chatting dulu ya. Terus kalian kalau suka produk ini, kalian bisa lihat di marketplace Tokopedia ya. Linknya ada di deskripsi juga untuk link Tokopedia-nya. Jadi kalau kalian langsung mau check out silakan. Oke, demikian ya untuk video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.